Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Terima kasih banyak buat yang kembali hadir ke channel ini dan juga atas dukungannya, atas subscribe-nya teman-teman. Terima kasih banyak dan juga saya ucapkan selamat datang buat kalian semua yang pertama kali mampir di channel ini. Saya mohon dukungannya dari kalian semua untuk subscribe channel ini agar channel ini makin maju dan berkembang dan saya makin semangat bikin videonya teman-teman. Dan di video kali ini ada salah satu video dari channelnya Garuda Media yang saya tampilkan di sini channelnya. Mari kita kunjungi, kita ramaikan, kita dukung channel ini agar channel ini makin besar lagi. Dan di judul video kali ini, judulnya adalah Malaysia mau bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN kedua. Indonesia serius nih, lawakan macam apa ini? Nah, jadi judul videonya itu teman-teman. Bagaimana videonya? Langsung aja saya tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini. Saya mencadangkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dan YB Fahmi Fadzil untuk segera menjalankan perbincangan dengan kerajaan Indonesia untuk menjadikan bahasa Malaysia Indonesia sebagai bahasa utama ASEAN serta pertubuhan dunia lainnya. Kenapa saya mohon dipertimbangkan cadangan ini? Dan kenapa saya fikir Kementerian Komunikasi perlu bersama dalam perkara ini? Kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia. Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ. Meskipun kita tahu akar kepada bahasa ini adalah bahasa Melayu, tapi disebabkan politik ianya ditolak. Dan sekarang ni bila UNESCO dah iktiraf bahasa Indonesia, maka lepas ni dah susah untuk kita minta ataupun nak melobi agar bahasa Melayu ini diiktiraf pula. Dan kalau kita terus membiarkan bahasa Indonesia mendominasi dunia, kita akan semakin rugi dari segi mempromosi budaya dan bahasa kita. Maka jalan terbaik ialah kita berkompromi dengan pihak Indonesia untuk menggunakan istilah bahasa Malaysia Indonesia. Pada saya, ini adalah situasi menang-menang dan saya yakin kerajaan Indonesia boleh bersetuju dengan perkara ini. Malaysia kembali mengundang polemik di kawasan Asia Tenggara dengan upayanya untuk melabeli Indonesia sebagai bagian dari suku Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN. Wacana ini menimbulkan reaksi beragam, terutama dari masyarakat Indonesia yang memiliki identitas kebangsaan yang sangat beragam dan unik. Sejarah hubungan Indonesia dan Malaysia memang tidak lepas dari berbagai persinggungan budaya bahasa dan etnis. Kedua negara ini memiliki akar sejarah yang panjang dalam rumpun Melayu, namun Indonesia sendiri memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang menjadikannya sebuah negara dengan keragaman yang sangat luas. Menyebut Indonesia sebagai bagian dari suku Melayu dianggap mengabaikan keberagaman yang menjadi ciri khas negara ini. Upaya Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN juga bukan hal yang baru. Pemerintah Malaysia sudah lama mengusulkan agar bahasa Melayu lebih diakui di tingkat regional dan internasional. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Malaysia lagi heboh nih, gara-gara papan tanda berbahasa Cina, DPR-nya Malaysia jadi panas. Kok bisa? Yuk simak sampai habis. Jadi guys, di Kuala Lumpur banyak papan nama toko atau iklan yang cuma pakai tulisan Cina. Nah, pemerintah setempat alias DBKL, kayak Satpol PP di Indonesia, langsung bergerak dan kasih ultimatum. Dalam 14 hari, papan tanda ini harus pakai bahasa Melayu katanya. Soalnya itu kan bahasa nasional, tapi nggak semua setuju loh. Menteri Pariwisata Malaysia bilang, ini bisa bikin turis asing, terutama dari Cina, kecewa dan malah ogah ke Malaysia. Tapi ada juga yang keras, kayak
kayak salah satu anggota parlemen yang bilang, ini soal jati diri bangsa, bahasa Melayu harus dihormati. Bahkan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berpangkat suara loh, katanya dominasi tulisan Cina ini kayak nggak menghargai identitas nasional. Susah juga ya. Menurut gue masalah ini sangat relevan bahkan kalau terjadi di Indonesia. Bahasa nasional itu jelas penting untuk menjaga jati diri dan persatuan bangsa. Tapi di negara yang multikultural seperti Malaysia atau Indonesia, keberagaman bahasa juga harus dihormati. Kalau gue sih solusinya sederhana, tetap utamakan bahasa nasional, tapi beri ruang untuk bahasa lain sebagai bagian dari budaya nasional. Namun bagi Indonesia, bahasa Indonesia telah berkembang sebagai identitas nasional yang mandiri dan memiliki kedudukan yang kuat, baik di dalam negeri maupun di dunia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki sejarah yang berbeda dari bahasa Melayu Malaysia. Sejak Sumpah Pemuda 2982 bahasa Indonesia telah menjadi simbol pemersatu bangsa yang multietnis. Dengan lebih dari 270 juta penutur bahasa Indonesia memiliki pengaruh besar dalam diplomasi ekonomi dan budaya di Asia Tenggara. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar kedua di ASEAN tanpa mempertimbangkan peran bahasa Indonesia tentu menimbulkan pertanyaan besar. Wujud perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia? Sebetulnya yang kita sebut bahasa Indonesia itu ya, itu kan dirahmikan tanggal 28 Oktober 1928. Itu di Indonesia disebut pengangkatan, diangkat dari sekian bahasa. Indonesia itu punya 700 lebih bahasa, ya kan, yang kami sebut bahasa-bahasa daerah. Udah, nah dari sekian bahasa itu mesti ada satu bahasa yang mesti jadi bahasa kebangsaan. Jadi standard. Ya, nah dari 700-an tadi, rakyat Indonesia pada waktu itu memilih bahasa Melayu karena bahasa Melayu itu sudah dikenal luas dan sudah dikuasai oleh orang Indonesia, bukan hanya orang Melayu, tetapi kan orang suku-suku lain juga, bahasa etnik lain juga di Indonesia dan mengaku bahasa Melayu. Nah itulah pilihannya, dan bahasa itu dijadikan bahasa perjuangan untuk kemerdekaan. Nah jadi kita gunakan bahasa itu untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia sehingga kita dapat merdeka itu. Boleh nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya Rakan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhegeh-hegeh menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita, dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia, apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Memang taklah. Secara peribadilah, pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Tetapi di Indonesia, legasi itu yang lampau itu setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928 mereka sudah mencipta dalam perkara ini, kerana bahasa Indonesia sudah pun diiktiraf sebagai bahasa rasmi ke-10 UNESCO dan ianya sangat merugikan Malaysia.
Sebelum ni, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, tapi ditentang keras Indonesia kerana sudah tentu mereka nak ada nama Indonesia di situ. Nah teman-teman, jadi itu ya bahasa Malaysia ini teman-teman yang ingin menjadi kedua bahasa resmi di ASEAN ini teman-teman, tapi ternyata malah bahasa Indonesia yang diakui UNESCO. Bagaimana teman-teman pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya, dan video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dari itu saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Silahkan teman-teman kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.